Kembali bersama kami di NTV Prime, pemirsa masih membahas terkait Selat Hormuz yang memanas, Trump beri batas. Dan kembali bersama kami dua narasumber, ada Mbak Dina Prapto dan juga Pak Zulfan Lindan yang masih tersambung melalui sambungan Zoom. Saya ingin ke Pak Zulfan terlebih dahulu. Ini kita menyoroti terkait dengan dampak penutupan Selat Hormuz ya, dampak panjangnya terhadap rantai pasok global dan juga khususnya bagi RI. Kita tahu bersama Selat Hormuz menyalurkan 20% pasokan minyak dunia. Jika konfrontasi fisik ini terjadi, kemudian dampaknya akan bagaimana nih, Pak Zulfan? Ya, saya kira pasti yang terancam kan ekonomi global ya. Sekarang saja sudah terasa di banyak negara bensin itu sudah sangat tinggi. Ya, saya telepon teman saya di Singapura misalnya, sekarang sudah hampir $4 Singapura 1 liter. Di Amerika sendiri sudah mendekati $4. Di Belanda, di Eropa umumnya sudah hampir 3 euro. Jadi saya kira ini pasti akan mengganggu. Itu baru satu, baru minyak, oil. Belum lagi gas. Sekarang kita ketergantungan kepada gas itu cukup tinggi. Dan kemudian lagi kita bicara kalau untuk Indonesia, pangan kita banyak yang masih impor. Oleh karena itu akan terganggu, bukan hanya karena dolar, tetapi karena kesulitan pasokan. Memang sekarang Presiden Prabowo masih optimis. Tapi kalau perang ini berjalan 1 bulan, 2 bulan lagi, kita harus hati-hati dalam menghadapi ini. Makanya memang berkepentingan untuk masalah Selat Hormuz ini semuanya bicaralah dengan baik. Dan kasih tahu Trump, nggak ada gunanya kamu serang, makin hancur gitu. Oke, coba kita tanya Mbak Dina ya. Siapa yang kira-kira bisa menjadi penengah untuk berbicara mengenai konflik yang terjadi ini, mengingat ini kan kebutuhan soal rantai pasok dunia? Ada dua pihak sebenarnya, satu dari dalam negeri, satu dari luar negeri. Selama ini Trump kan menaruh segala risiko stake-nya dia di luar negeri gitu ya, seakan-akan masalah ini hanya bisa diselesaikan hanya oleh stakeholder atau pemangku kepentingan ada di luar negeri. Tapi sebenarnya di dalam negeri Amerika Serikat sendiri itu perlu ada suara yang lebih keras against Trump gitu. Kalau diperhatikan momennya sih sebenarnya ada, karena menjelang bulan November ada pemilu sela di Amerika Serikat di mana sangat menentukan komposisi anggota Kongres, apakah masih tetap mayoritasnya walaupun tipis dipegang oleh Republikan, yang notabene juga pastinya nanti akan lebih mudah approve ya apapun yang dimaui oleh Trump, atau berganti ke Partai Demokrat. Karena risikonya gini, kenapa saya sebut dalam negeri dulu penting. Ya. Kalau harga minyak itu naik terus, inflasi harga otomatis tidak terhindarkan. Dan biasanya penyelesaiannya itu di kantor Federal Reserve, itu mereka akan mulai menaikkan suku bunga. Risikonya ketika suku bunga naik, maka penciptaan lapangan kerja juga akan lebih sulit ya, karena orang cenderung untuk tidak ekspansi bisnis, menahan uang, mencoba untuk saving. Tapi kalau ekonomi semua lagi stagnan, apalagi urusan tarifnya Amerika ini sampai sekarang masih digantung juga nih sebenarnya. Banyak belum jadi ada deal, kemudian proses di Supreme Court di Amerika Serikat juga bermasalah. Berarti kan harusnya yang bisa menekan Trump, karena masih negara demokrasi ya di Amerika, ya konstituen di Amerika Serikat sendiri. Kalau di luar negeri menurut saya, tadi yang saya ceritakan tadi akan terjadi pemilahan, proses pemilahan siapa superpower baru di dunia ini. Salah satunya itu negosiator atau hal yang harus negara yang bisa kita negosiasi tentu Iran. Karena secara nggak langsung dia menjadi pemegang kunci untuk melalui Selat Hormuz, dan dia udah bilang ya, dia layout itu semua tadi, jalur maritim dunia itu dikuasainya oleh ini. Dan negosiasinya berarti kan nggak hanya Iran, tapi dia mau membuka proses negosiasi dengan negara-negara yang selama ini dia pikir tidak pernah di take it for granted ya. Ada Panama, ada Turki, kemudian Amerika Serikat dan Kanada. Dan kalau dilihat dari petanya, setidaknya tinggal Amerika sendirian kan. Yang lain ini kan sebenarnya posisinya udah diprovokasi juga oleh Amerika Serikat sebagai bagian yang juga harus menjadi serangan berikutnya gitu kan. Jadi kita bisa lihat bahwa konsekuensinya sebenarnya sangat buruk kalau tidak ada negosiasi. China di sini menjadi pemain yang penting karena China itu sudah menguasai jalur logistik.
tadi yang disebutkan sejumlah barang itu untuk negara-negara dunia seperti di Eropa, kemudian Jepang, Korea, bahkan di Indonesia sendiri pupuk, petrochemical, itu kan juga jalurnya lewat Selat Hormuz. Jauh lebih mahal kalau kita nggak lewat jalur itu. Jadi memang kedepannya berarti proses kita negosiasi sudah harus mulai dibangun, dibuka jalur komunikasi dengan Iran, dengan negara-negara yang tadi saya sebutkan, kemudian juga dengan negara besar seperti Rusia dan China, yang sekarang notabene juga punya kepentingan untuk mendapatkan untung dari situasi yang tidak pasti antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Oke, kalau mengandalkan internal dari Amerika Serikat sendiri, tadi bisa ada momennya ya di pemilu sela, tapi pada bulan November itu masih lama ya Mbak Dina, ini masih bulan Maret, berarti artinya mengandalkan dari negara-negara luar, tadi China, Rusia, tetapi di luar negara berkonflik, kira-kira siapa sih yang kemudian ini menjadi negara yang dikatakan kuat untuk menjadi penengah dan bisa didengar oleh Trump begitu? Kalau kebetulan saya sempat lama ya tinggal di Amerika, jadi biasanya momen menjelang pemilu itu justru bulan-bulan yang sekarang. Kalau semakin keras konsolidasi terhadap kelompok oposisi di Amerika Serikat, dan Amerika Serikat yang dipimpin oleh Donald Trump ini juga semakin nggak ada jalan negosiasi, biasanya nanti waktu yang tersisa ini bisa menjadi breakthrough gitu. Sementara kalau dari sisi luar negeri, negara yang menurut saya harus diantisipasi itu ada beberapa. Kalau sekutunya Amerika Serikat yang sekarang udah kelihatan hatinya agak mendua ya. Sebenarnya pengen bisa negosiasi langsung sama Iran, tapi memilih hati-hati karena mereka nggak punya kekuatan senjata yang independen dari Amerika Serikat. Jepang sama Inggris. Kita lihat posisi mereka sangat ingin ya untuk tetap kalau bisa nggak unilateral gitu negosiasi sama Iran, tapi coba kita dekati juga Amerika Serikat. Nah, negara yang seperti ini tentu harus kita baca pergerakannya. Yang kedua, China sama Rusia. Mereka punya platform kerjasama yang namanya Shanghai Cooperation Organization. Sebenarnya posisi ini, kerjasama ini lebih fokus ke daerah Eurasia yang connecting antara Eropa sama Asia. Dan di situ selama ini yang menjadi pemain dominan sebenarnya China, karena jalur konektivitas yang dibangun di situ investasi besarnya dari China. Tapi dengan Amerika Serikat memberi ruang pada Rusia, sekarang mulai bisa melepas sebagian dari minyaknya, dan kemudian negara seperti India itu sudah bisa mulai beli walaupun udah nggak dapat diskon lagi dari Rusia, dia udah mulai lewat nih Hormuz, udah 2 kapal tanker dia yang lewat di situ. Artinya memang kalau mau ada impact, tetap bisa lewat, tetap bisa benefit, itu mau nggak mau juga tetap harus ngomong antara dengan Rusia dan China. China di sini mengambil posisi lebih mute ya, lebih nggak terlalu banyak bicara, saya perhatikan, karena dia mau mengedepankan prinsip bahwa dia nggak pernah mau ngatur negara lain. Tapi sebenarnya dari segi prinsip kekuatan teknologi, juga kemampuan logistik itu tak terhindarkan. Jadi kita bicara teknologi alternatif untuk energi alternatif, itu mau nggak mau sama China karena dia yang terdepan sekarang dibandingkan Amerika Serikat jauh gitu. Jadi kalau kita mau mengantisipasi nih supaya harga minyak kita kalaupun situasi nggak menentu, kita bisa pakai teknologi alternatif lain, solar panel, wind atau apapun, itu sama China. Baik, Pak Zulfan, Anda pernah lama ya di Iran, Pak Zulfan. Bisa Anda ceritakan seperti apa sih kondisi di Iran sendiri dan juga hubungan mereka dengan negara-negara seperti China dan juga Rusia? Iya, kalau kita ikuti bahwa diplomasi China dengan Rusia dan Iran itu sudah lama sekali kan. Jadi bahkan kita lihat misalnya Rusia itu membeli drone-drone dari Iran dalam perang dia dengan Ukraina misalnya. Dan kemudian gini, China itu punya prinsip begini, untuk apa kalian bikin pesawat terbang, pesawat tempur? Bikin itu misil, rudal banyak-banyak, itu mereka negara-negara tetangga itu kelimpungan. Itu pendapat dari China dan itu diadopsi oleh Iran. Mereka bangun betul itu yang namanya rudal segala macam, drone, ya, bukan pesawat tempur yang mahal gitu. Jadi China ini memberikan ide-ide kepada Iran dan Iran itu pasti berterima kasih.
kepada Cina dengan ide-ide itu ya. Jadi kalau menurut saya bahwa mereka tidak ikut terjun perang langsung mendukung, tetapi ide-ide dan gagasan-gagasannya diadopsi oleh Iran. Dan karena mereka terbuka menerima masukan-masukan, tidak seperti Trump sudah merasa kuat tidak menerima masukan. Nah ini yang membuat Iran itu solid dalam membangun kekuatan militer dan kekuatan politik, termasuk kekuatan rakyatnya gitu loh.